Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya hanya mau berbagi atau sharing-sharing saja ya terkait kegiatan ataupun rutinitas saya. Salah satunya itu terkait web developing atau pembangunan aplikasi web. Nah, jadi nanti saya akan share cuplikan-cuplikan beberapa meeting melalui via Google Meet ataupun Zoom terkait pengembangan sebuah aplikasi ya. Nah, nanti di video itu berisikan aktivitas untuk melakukan update data atau update aplikasi atau update sistem yang sebelumnya saya mungkin belum pernah bagi atau berinformasi. Jadi di waktu yang lalu tepatnya di tahun 2023 antara bulan 10 sampai bulan 11 itu saya ada mendevelop, jadi ada proyekan develop sebuah aplikasi untuk kebutuhan data warehousing ya, jadi untuk memanajemen data warehouse. Nah, jadi kemarin itu aplikasinya atau sistemnya sudah digunakan dan juga eh, dalam beberapa bulan setelah perkiraan bulan 11 itu sudah digunakan sampai di saat ini video ini direkam di bulan 3 ya. Nah, jadi ada perlu pengembangan dari sistem yang sedang berjalan. Nah, jadi saya melakukan meet melalui online, yang tepatnya melalui aplikasi Google Meet. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang ditambahkan dari yang sudah dikerjakan dan sudah digunakan. Jadi di sini saya videonya hanya mau sharing-sharing aja, berbagi gimana sih aktivitas dalam melakukan develop sebuah aplikasi gitu ya. Jadi siapa tahu bisa jadi referensi gitu ya. Jadi nanti saya akan berikan cuplikan-cuplikannya ketika saya melakukan meeting gitu ya, untuk membahas revision ataupun update-update dari sistem yang akan dibutuhkan kembali gitu ya. Jadi boleh ditonton dulu, nanti saya akan kasih kilasnya aja, sekilas-sekilas saja, tidak full apa yang dibahas mungkin karena ada yang privacy di situ gitu ya. Jadi nanti boleh silahkan ditonton dan dipahamin, oh begini ya cara tahapan ataupun life cycle dari sebuah sistem itu dibangun hingga digunakan lalu dilakukan maintenance ataupun dilakukan update atau upgrading gitu ya. Jadi silakan ditonton cuplikannya, nanti boleh disimpulkan atau dijadikan pengalaman ya. Jadi silakan kita tonton cuplikan berikut ini. Kelihatan, Pak. Nah, kita bahas aja ya, karena saya bingung juga mana nih yang mau diupdate ini kan. Nah, di sini ada kamu buat ini untuk divisi gudang. Ini kan belum ada ini kemarin ya, dari yang terakhir kita buat. Sebenarnya ini buatan dari teman saya, Pak. Dia kan mantan PPIC. Nah, jadi dia yang ngembangin karena dia sekarang udah diganti posisinya jadi sistem analis gitu. Iya, jadi ini yang mau diupdate ya untuk Ya, jadi ada nanti penambahan form gudang bahan baku, Pak. mungkin di sini sih yang detailnya yang di ini ya, yang di sini. Iya, benar, Pak. Ini fitur history keluar masuk barang untuk bahan baku, benang, roll, dan finish good. Maksudnya semua data itu disimpan lagi dalam bentuk history ya? Nah, kemarin kan yang history yang kemarin itu kan, Pak. Nah, itu kan nggak ada, jadi dia cuman catatan doang, Pak ya. Iya. Nah, jadi mereka itu minta history itu bisa update gitu. Update-nya maksudnya gimana ini? Misalnya data itu diubah gitu kan, Pak. Data barangnya, produknya, ya misalnya di benang tuh. Dia ikut berubah gitu. Nah, kalau dia jadi kayak stok, tapi dia bukan stok, dia kayak history. Oh, Gimana itu? tanggal sekian ada update gitu ya? Iya, jadi kalau pas dihapus ya hilang, jadi dia nggak ada history double gitu, nggak ada sama. Oh. Jadi misalnya kalau pertama pernah melakukan, misalnya nih ya, di benang ada nambah data. Iya.
masuk benang gitu kan. Berarti kan tersimpan ke history. Iya, benar Pak. Nah, terus kalau misalnya benang itu diupdate, Nah, berubah. Yang data yang pertama tadi itu berubah, tapi tetap dia bukan maksudnya ada. yang berubah nanti apa kalau misalnya kita update datanya? Yang disimpan ke history apalagi? Ya, yang ke history itu yang data pertama itu, cuman kan dia kalau kita ubah nih, misalnya netonya, brutonya nggak pas gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi pas kita update tuh datanya, kita ubah nih misalnya 120 jadi 125. Nah, data yang ubah itu data yang awal itu tadi, jadi dia nggak ada nambah data baru gitu di story. Gitu, kalau misalnya update data baru ya. Iya. Kalau misalnya mengupdate data, berarti data yang tersimpan di saat itu di history itu yang berubah ya sesuai dengan yang dirubah, yang diupdate gitu ya. Nah, begitu juga untuk hapus data Pak. Jadi kan karena user itu kan nggak ada fitur untuk ubah kan Pak ya, ataupun hapus. Nah, jadi mereka kadang itu kalau salah tuh input 2 kali gitu Pak. Jadi datanya double gitu. Iya. Nah, jadi itu kalau misalnya datanya sama, nah nanti yang ubah kan admin tuh Pak kan ya. Iya. Nah, jadi kalau pas nanti data yang pertama itu diubah, nah data yang diinput sama user itu yang kedua tadi itu dihapus. Nah, hilang tuh yang kedua itu gitu Pak. Hilang yang kedua. Iya kan tadi user itu kan salah nih, Ganda, terus dia iya double, jadi double. Nah, jadi yang ke data yang keduanya itu hilang, yang pertama itu yang diubah gitu Pak. Berarti kan harusnya dihapus satu yang ganda. Iya, nah tapi kan kalau di story itu kan nggak hilang kan Pak ya, ada kan ya. Oh, jadi kalau begitu dihapus di data, history pun ngikut hilang gitu ya? Iya, benar Pak. Oke. Iya, kita coba nanti kalau yang itu ya. Oke. Berarti, itu nanti kan Pak. Berarti itu history, berarti saya buat note dulu lah ya, kita buat catatan untuk update history itu. Iya. Iya Pak, benar. Oke, itu baru ini ada fitur approval data yang sudah diinput oleh user nantinya akan masuk ke dalam history. Nah, approval ini maksudnya gimana nih? Kalau si user nginput data benang gitu kan? Iya. Berarti harus di-approve dulu. Iya Pak, benar. Jadi nggak langsung masuk ke data gitu, nggak langsung masuk ke database. Jadi admin harus mempersetujui dulu gitu Pak. Padahal itu kalau di database kita sekarang, saya buka dulu yang di lokal ya. Berarti kan kita perlu tambah field baru lagi nanti dari yang sekarang sedang jalan. Berarti fieldnya gimana Pak? Nambah field apa? Contoh kita fokusnya di yang di benang aja dulu kan, karena kan mengikutnya nanti untuk yang di roll sama FG sama yang bahan baku kan. Betul. Mana database kemarin? Inilah kalau udah berapa hari aja nggak dipegang lupa. Mana ini ya? Kemarin apa saya buat database-nya ya? Inventory ya. Oke. Iya, DB inventory. Nah, misalnya contoh di benang. Benang itu kan field kita kemarin ini semua nih. ID benang, kode benang, ID spesifikasi sampai ke terakhir QR-nya kan. Nah, jadi kalau kita buat ada fitur approval berarti saya harus buat nanti di sini tambah satu field lagi setelah QR ini untuk QR code-nya. Berarti tambah fitur approval gitu Pak? Iya, jadi nanti kita buat nanti tambah setelah QR ini status approval, misalnya accepting atau wait gitu kan. Jadi dua pilihan nanti statusnya. Wait berarti kalau wait itu nanti masih dalam proses inputan si admin, si user, ya kan? Berarti wait berarti menunggu di approve kan gitu. Iya Pak. Nah, baru nanti kita buat satu lagi field pilihannya di sini approve. Kalau approve berarti sudah dilakukan proses approval di sini kan. Nah, yang jadi masalah nanti data yang saat ini sedang aktif ketika saya tambah atribut field itu nanti. Ya kan, berarti kan gini kan, kalau ini ada nanti kita buat, berarti yang muncul nanti di halaman kita di aplikasi itu hanya data yang sudah di-approve kan gitu ya? Iya Pak.
Nah iya juga sih Pak, QR-nya nggak bisa dicetak ya. Kenapa? Kalau misalnya ada fitur approval nih, QR itu nggak nggak cetak kan bisa Pak ya? nggak bisa dicetak sama user. Ya aduh ribet juga ya kalau misal Iya. shift sore sama shift malam Shift tuh. malam berarti nunggu besok kan gitu. Ini gimana ini? Bisa aja sih kita tambah field baru, tapi bagaimana nanti data sekarang yang ada di situ gitu. Karena berarti kan kalau kita terapkan ini, berarti yang muncul ke halaman aplikasi itu data-data yang sudah di-approve. Berarti nanti ada tampilan yang belum di-approve, ada yang sudah di-approve kan gitu. Iya Pak, benar juga sih. Nah, proses QR pun nanti mencetak ininya yang nggak keluar. Atau dia tapi susah juga ya Pak, karena dia ke database ya. Ribet juga Pak. Karena patokannya itu dia di data itu, kalau data itu belum di-approve ya QR pasti belum muncul Pak ya. Iya, udah pasti kalau belum di-approve nanti dari sisi supervisornya, ya nggak akan bisa nyetak QR. Atau mungkin nggak, tapi kan kurang kerjaan. Biar aja dicetak QR-nya, walaupun belum di-approve. Nah, kan kurang, udah berantakan itu nanti. Iya, takutnya nanti ada yang Salah gitu kan, misalnya salah nggak di-approve, rupanya udah tercetak QR kan. Benar juga itu Pak. Nah, berarti harus ada, kalau mau ini kita terapkan, berarti ada prosedural di lapangan yang berubah. Nah, orang-orang di lapangan ini kadang-kadang gimana ya Pak? Aduh, pusing Pak ngurusin yang di lapangan. Nah, prosedur di lapangan, kalau ini mau kita terapkan, prosedural di lapangan yang berubah nanti. Atau enggak, kalau dianya misalnya nih Pak, misalnya dalam input nih kan Pak ya. Nah, udah masuk lah nih ke tabel data benang nih, ya kan Pak. Nah, gimana kalau dia tetap muncul QR-nya, tapi nanti kita approve-nya itu di data history, bisa nggak Pak? Ngapain kita approve history? History kan hanya menyimpan aktivitasnya aja kan. Iya sih Pak, jadi nanti dia gini Pak, misalnya data ini belum di-approve kan Pak. Iya. Nah, jadi nanti dia kalau belum di-approve itu kayak muncul fitur di sebelah kanan gitu Pak. Kalau untuk admin doang gitu, bisa nggak ya Pak? Muncul fitur apa ini maksudnya? Nah, misalnya di story itu dia datanya tetap masuk ke story, tapi dia ada muncul button approve gitu. Nah, kalau misalnya nanti kan orang admin itu kan ngecek kan Pak ya datanya itu. Nanti baru di approve sama adminnya. Kalau di approve dia hilang gitu, bisa nggak ya Pak? Sekarang gini, kenapa kita lakukan approval? Berarti kan ada proses verifikasi kan, misalnya. Kalau seperti itu, ya sama dengan yang saya bilang tadi, ya biarin aja dicetak, nanti di approve. Tapi nanti kalau misalnya barang ya, kalau dibilang ada proses approval, berarti kan ada proses reject. Iya bener. Memang bener tuh, ada fitur approve dan fitur reject harusnya. Pasti harus ada rejectnya lah. Nah, kalau pas dia reject gimana nanti itu, Zep? Itu yang nanti. Kalau masalah sistemnya bisa aja kita sesuaikan, tapi ya itu tadi pelaksanaan di lapangan gimana nanti, Zep, gitu. Takutnya nanti udah dicetak QR-nya, rupanya data yang sudah dicetak rupanya nggak approve, di reject gitu loh. Nah, jadi berantakan nanti, akhirnya sistem yang seakan-akan yang error, padahal karena memang datanya di reject gitu kan. Salah analisisnya ya. Iya, itu nanti lemahnya. Kalau tetap kita jalankan kayak yang saya bilang tadi, pasti ada kelemahannya di situ. Seakan-akan nanti akhirnya sistem yang punya kendala gitu kan. Padahal itu tadi pelaksananya belum maksimal gitu. Iya, emang banyak sih pelaksanaannya Pak. Jadi user itu banyak salah, tapi yang disalahin ya tetap sistemnya. Nah, yang kurang. Ya mungkin itu ditunda dulu Pak. Besok saya diskusi lagi yang itu. Iya, baru ini fitur simpan data yang bisa di-download langsung ke dalam bentuk PDF atau Excel sesuai dengan field yang dipilih oleh admin. Berarti bisa dipilih fieldnya apa aja yang mau dibuat jadi PDF gitu ya? Ya kemungkinan gitu sih Pak. Untuk apa di sistem? Nah, nanti jadi Pak di user itu
Bisa nggak ditambah satu lagi hak aksesnya Pak? Jadi ada supervisor, ada admin, ada user. Fungsinya ngapain nanti si supervisor yang kita mau? Kalau supervisor itu full akses. Semua benang role FG bisa diakses gitu. Iya, nah tapi kalau admin dia nggak bisa hapus gitu. Misalnya kalau ada admin benang, kalau sekarang kan yang sekarang berjalan tuh kan admin benang bisa ngapus dan edit data. Iya. Iya kan? Nanti admin cuma bisa ubah tuh. Hapus nggak bisa. Hapus nggak bisa. Berarti yang kalau user cuma input doang nanti Pak. Oke, berarti ini hanya untuk soalnya nanti kami mau hire admin untuk input data ini Pak, khusus gitu. Admin untuk kan sudah ada user. Ya nanti usernya itu difokuskan untuk mengelola produksi aja. Jadi nanti untuk admin itu memang pegangan dia lah itu sistem ini gitu. Berarti yang punya kalau selama ini kan kalau ini kan user itu campur nih. Dia ngurus produksi, dia ngurus sistem produksi. Jadi kadang-kadang mau berantakannya di situ. Berarti dibuat level baru supervisor yang bisa mengakses semua produk, bahan baku, benang, roll gitu ya, dan FG ya. Nah nanti admin bisa, tapi dia nggak bisa hapus, cuma bisa lihat-lihat doang. Kalau saat ini kan admin hanya di ya admin benang, admin ya hanya bisa mengurusi benang kan gitu ya. Iya. Ya, berarti dia hanya bisa update ya. Iya, update sama tambah aja sih. Iya, oke. Kalau user masih gak ada berubah kan? Tapi user kayaknya bisa lihat doang deh Pak. Iya. Nginput data bukan lagi user nantinya. Iya Pak. Yang input nantinya jadinya siapa? Admin, nggak lagi user ya. Kalau sekarang kan user yang input kan. User tetap bisa Pak, tetap bisa nginput. Tapi dia nggak bisa ngubah, nggak bisa hapus. Nah, paling dia nginput doang. Kalau nanti mengubah dia harus konfirmasi dulu ke admin. Ini salah nih, harus diubah gitu. Tapi nanti ada nambah satu lagi supervisor gitu sih Pak. Jadi nanti ada dari pabrik yang satu lagi ngirim roll dari pabrik satu lagi itu ke pabrik kami gitu. Jadi kan itu bukan roll kami kan Pak ya. Nah jadi nanti kami nginput juga tuh di sistem biar ketahuan dari stok dari roll dari sana itu ada enggak gitu Pak. Ya sama kayak yang roll produksi tapi nanti fieldnya itu lebih sedikit ya Pak. Aduh, berarti nggak bisa di dalam tabel yang sama. Nggak bisa, harus buat tabel baru. Wah. Datanya berbeda dengan role kita yang saat ini. Paling nanti ada yang dihapus Pak dari field itu, jadi nggak semua kita masukin. Kalau misalnya hanya dari yang sudah kita sediakan ini ada yang kosong, bisa kita buat kosong gitu tanpa harus buat tabel baru. Sebenarnya bisa, tapi kan dia nyatu tuh kan Pak ya. Mungkin kayak tadi saya bilang ditambahkan lagi field lagi di sini. Nah itu dia. Ditambahkan field baru berarti data yang lama gimana itu statusnya? Kita anggap dia bukan eksternal atau gimana kan data yang sudah tersimpan itu. Kalau tambah tabel baru nggak bisa Pak. Kalau tabel baru nanti waktu dia proses keluar yang ribet. Scan untuk keluar. Scan untuk keluar yang ribet Pak. Iya, karena kan scan yang keluar saat ini kan misalnya di roll nih, kita kan mau keluar scan, berarti kan dia mengecek data di tabel roll saat ini kan. Iya. Ya kan, fitur scan kita sekarang di roll itu dia kan ngecek ke tabel roll ini. Kalau kita buat satu lagi roll untuk yang tadi dari eksternal, nggak akan bisa jalan scan-nya. Karena dia yang fitur scan yang sekarang kita punya itu hanya untuk nge-scan data di tabel roll ini. Kalau misalnya untuk scan roll itu kan. Bisa-bisa nanti nggak ditemukan hasil scan-nya kan, QR-nya itu.
karena bukan dari tabel roll, karena datanya berasal dari tabel berbeda. Itu kalau dipisah tabelnya Pak ya? Iya. Kalau disatuin tapi ada 2 form, bisa nggak? Disatuin dari data sekarang yang saat ini ada field kita ini sama nggak? Ada berapa yang sama dari field kita yang punya ini? Gitu dulu. Misalnya kita kan sekarang punya sampai ada 29 field ini kan. 29 data. Dari 29 ini berapa yang sama? Gitu. Jadi sisanya yang nggak sama di sini nanti kita buat kosong aja datanya. Paling itu nanti yang kepake itu apa tadi ya, lupa pula saya Pak. Itu boleh kalau memang ada field yang sama dengan tabel roll saat ini ya kita isi ke situ. Paling nanti kita kasih penandanya, kita kasih flagnya lagi untuk memberitahu bahwa itu adalah eksternal gitu. Jadi tadi udah saya coba tes Pak di sistemnya, bisa dibuka nggak Pak ya? Gimana? Di Wah, koneksi saya lambat. Kadang-kadang itu webnya itu sering gitu loh Pak. Kenapa ya? Kadang mau di penyedianya itu, di penyedia servernya. Dan hostingnya ya. Ada 2 faktor, bisa penyedianya ataupun provider saya yang nggak bisa mengakses server itu. Kadang seperti itu. Kadang beberapa server itu mau dia beberapa provider internet terblok. Oh, ada port-portnya itu Pak ya? Kali ya. Jadi misalnya kalau saya pakai IndiHome nih, atau pakai provider Excel atau Telkomsel gitu kan, terkadang dia nggak bisa dikasih akses untuk masuk. Ini kan namanya warehouse. Ya, KPA warehousesystem.com. Nggak bisa diakses. Can be reached loh. Kenapa ya? Udah saya tes bisa sih. Maksudnya udah ada contohnya gitu tadi. Oh, apa saya yang salah ketik ini ya? KPA warehouse. Oh, udah. Yang mana maksudnya? Yang roll nih? Iya Pak, roll. Nah, misalnya kita tambah data nih Pak. Ini untuk yang roll dari Cikande. Nah, itu yang nomor Macindo ada nanti Pak, yang paling bawah. Kemudian petugasnya nggak ada. Kosong. Petugasnya kosong, operator kosong. Spek benangnya nanti kosong, atau benang Cikandi pun bisa itu Pak. Pakai aja nanti Pak, spek benang masuk, petugas kosong, operator kosong, plot extruder kosong, spek roll ada, spek rollnya sama, tetap sama kayak gini. Iya. Nah, kemudian nomor lot sirkularnya tetap, denier, densitas tetap ada. Nah, panjang standar itu ini kan sesuai dengan yang kita pilih ini kemarin ini kan. Nah, itu ada aja Pak. Sesuai dengan kemarin dari mana ya? Dari sini ya? Iya. Ketika dipilih. Cuman katanya sih mereka itu cuman butuh spek sama neto. Berarti nanti lebar aktualnya itu bisa dihapus nggak Pak? Ini. Iya. Ini kan kita input kemarin manual atau otomatis ini ya? Nah, itu kita ketik yang lebar aktual. Lebar aktual diketik, panjang aktual diketik, tapi nanti itu bisa dihilangin Pak ya? Ya, jangan yang di sini kita hilangin, berarti ada form tambahan. Oh enggak, ya, jangan di situ lah yang kita hilang. Maksudnya form tambahan untuk yang tadi eksternal itu. Kalau yang dari eksternal, apakah dia pakai nomor mesin lem seperti ini atau gimana gitu kan? Nggak pakai Pak, dia cuman ada roll Cikande doang.
berarti mungkin kita pakailah ini, ditambah aja di master kan gitu kan? Iya, logik baru petugas timbang kosong, operator juga kosong, spek benang ada, lot kosong, spek kasih roll ada, nomor lot ada, denier ada, densitas ada. Nah, kalau lebar standarnya itu ini kan otomatis kan Pak ya? Iya, otomatis ini. Nah, itu dibiarin aja Pak, jangan dihapus. Nah, paling nanti yang dihapus yang lebar aktual itu Pak, bisa nggak ya? Bisa aja, selama kayak tadi saya bilang, selama ada beberapa field yang di tabel roll ini yang sama. Jadi sisanya yang nggak sama kita biarkan kosong, nanti disimpannya itu nggak ada data, kosong. Itu dikosongin aja Pak, dibuang. Baru nanti gitu aja saya biar gampang, disiapkan aja mana yang form barunya untuk eksternal gimana nanti gitu kan. Nanti saya cek kalau samanya ya udah nggak usah buat tabel baru, saya sisip di sini, mungkin nanti ada saya tambah ini apa namanya, status tambahan, field tambahan lagi untuk memberitahu itu eksternal atau internal, mungkin gitu nanti penandanya. Harus kita kasih penanda dia, istilahnya flag, kita kasih tambah data eksternal gitu. Iya, tambahin data nanti, tambahan field lah, tambahan field untuk penanda apakah itu barang eksternal atau enggak gitu kan. Kalau ada beberapa yang sama di sini, ngapain kita buat tabel baru kan? Benar sih. Gitu. Jadi nanti coba. Ya ini Pak, misalnya Pak ya kan, ada roll yang udah di-scan nih Pak. Tiba-tiba roll ini nggak jadi dipakai, mau dibalikin ke gudang. Nah, itu bisa ditambahin fitur nggak Pak? Misalnya barang yang udah keluar nih, bisa dibalikin gitu ke data. Balik lagi ke roll gitu kan? Data yang belum di-scan. Jadi misalnya udah sempat terscan tuh, berarti kan udah hilang dari roll kita ya kan? Iya Pak, bisa nggak? Baru dikembalikan lagi, dibalikkan datanya. Iya, karena nggak jadi kepake. Nah kemarin tuh ada problem di situ tuh. Iya. Bisa kalau itu. Ada gak tercatat di sini nanti? Harusnya bisa Pak ya? Bisa. Tapi itu dulu nih, kita siapkan, ada pertanyaan yang belum selesai mau saya tanyakan yang di bahan baku ini. Ini kan tadi fitur pertama tambah bahan baku, oke, ya kan? Lalu fitur ubah, oke, fitur hapus, oke. Nah ini fitur mutasi bahan baku dari gudang bahan baku ke gudang web. Nah ini ini saya belum tahu nih, ini hal baru nih. Bahan baku dari gudang bahan baku ke gudang web extruder. Nah itu ya keluar Pak. Oh, bahan bakunya keluar gitu. Berarti ini scan lagi. Ini konsepnya scan QR lagi. Itu scan QR keluar barang. Oh, bahasanya ini ya. Agak. Oh, anak IPB Pak biasa. Oke. Fitur input data pemakaian bahan baku. Ini gimana maksudnya nih? Fitur input data. Itu ya input data bahan baku. Bukannya ini udah diinput? Ya itu tambah data bahan baku kan Pak. Nah kalau fitur yang itu kan yang keluar tuh mutasi Pak ya. Iya, artinya kan keluar barang nih kan, keluar bahan baku ini kan. Iya. Ya kalau itu entah apa itu nggak ada itu seharusnya Pak. Ini apa ini? Gila. Ngaco tuh dia buat asal aja. Terus format ininya gimana nih? Format QR-nya untuk si bahan baku gimana? Belum ada nih kayaknya. Kemarin udah saya buat di kertas tapi nggak dimasukin. Nggak ada nih, Sep. Nggak ada. Memang ngasal. Belum ada nih format untuk scan print QR-nya nih. Besok saya update lagi lah Pak. Oke, paham lah. Ini berarti nggak ada ini ya? Nggak ada yang tuh. Yang nggak ada tuh Pak. Oke. Ini
Yang perlu diupdate, oke nih tadi ya, hapus untuk si supervisor aja yang boleh ya. Iya, Pak. Terus fitur keluar lore ditambah menjadi 2 bagian, role untuk produksi dan keluar role untuk dikirim. Nah, ini gimana nih maksudnya? Nah, itu kan scan keluar kan cuma 1, Pak ya. Iya. Nah, dia itu maunya ada yang dipakai untuk produksi, ada yang dipakai buat ke gudang gitu, Pak. Yang dikirim dari gudang KPA ke gudang Cikande. Berarti maksudnya kalau mau dikirim ke gudang lagi ada scan yang berbeda lagi atau gimana? Iya, ya Sekarang kan scan kita yang berlaku itu scan roll itu kan dia tinggal input scan-nya aja ya. Iya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan berarti ada 2 aktivitas keluarnya, ada 2 jenis keluar untuk roll ini kan. Iya, jadi dia nanti pas kita klik keluar roll dia kayak ada 2 pilihan nih. Wah. Scan keluar produksi, scan keluar pengiriman. Nah, gitulah misalnya, Pak. Nah, tapi nanti dia di laporan terpisah gitu. Wah, luar biasa ya. Kalau menurutku sih ribet. Ribet itu. Nah, itu maunya dia gitu tuh. Jadi dia terpisah. Jadi nanti pas pengelolaan data pengiriman dia kelihatan khusus untuk pengiriman doang berapa nih gitu. Berarti di keluar roll ini pun perlu dimodifikasi lagi nih fieldnya. Tapi itu nanti, iya kalau kita tambah field, yang tadi saya bilang permasalahannya adalah data yang sudah tersimpan itu gimana nanti statusnya. Misalnya saya tambah nih di keluar roll ini saya tambah field baru misalnya yang tadi jenis keluar saya buat nama field baru kan. Nah di situ nanti pilihannya sesuai dengan ini isinya keluar roll atau keluar dikirim di sini. Nah data yang sekarang tersimpan di situ apa statusnya? Apakah kita pukul rata semua itu dikirim atau di keluar? Yang ini tadi. Keluar produksi atau keluar dikirim gitu loh. Data yang sekarang ada itu loh, Seth. Apa jenisnya itu nanti namanya? Statusnya tetap sama, tapi dia mungkin di form yang berbeda gitu, di tempat yang berbeda. Ya kalau tetap data roll. Iya, maksud saya yang sudah sekarang tersimpan saat ini kan nggak ada jenisnya di roll itu. Nggak ada jenisnya sih, memang dia sama semua pukul rata. Nah tapi pas nanti di scan dia ya tetap datanya tetap itu, nggak ada berubah. Paling penempatan scan keluar itu kemana dia mau dipakai buat? Iya, kalau nanti yang akan kita terapkan bisa. Yang menjadi permasalahannya adalah itu tadi data yang lama ini jenisnya apa. Ketika nanti dibuat laporannya kan jadi ribet karena dia nggak punya status, nggak punya jenis data yang sekarang ada. Misal kita update lah besok, saya tambah masukkan programnya semua, saya upload, saya masukkan tambah field di sini. Nah data yang terakhir hari ini itu jenisnya jenis keluar apa kan gitu. Karena kita belum mendata itu sebelumnya kan. Nggak ada petunjuknya itu barang apa Pak ya? Iya, karena sebelumnya belum ada kita tentukan jenisnya, jenis keluar untuk produksi atau keluar untuk dikirim kan, yang sekarang tersimpan saat ini. Anggaplah besok saya terapkan gitu kan. Oke lah, berarti mulai besok kan sudah terdata keluarnya itu jenis produksi atau keluar jenis dikirim. Nah, kalau mulai besok bisa. Kalau data yang lama itu sebenarnya udah selesai itu Pak. Iya, pelaporannya nanti pelaporan barang keluar kan. Kayak tadi dimintanya itu kan, kalau berapa yang laporan dikirim, keluar untuk dikirim atau keluar untuk produksi. Di laporannya nanti. Gimana ya? Data yang saat ini ada itu jenisnya apa? Karena kita belum data kan. Kita nggak tahu tuh data mau dikirim atau data mau disimpan ya. Iya. Atau diproduksi. Kan itu kan tadi 2 jenis keluarnya kan. Keluar roll produksi dan keluar roll kirim. Yang ribetnya nanti waktu
membuat laporannya, laporan kayak tadi kamu bilang, roll yang dikirim berapa ini yang keluar sama roll yang mau diproduksi berapa, berarti kan Kalau dia mau ada bandingin data itu. Kalau iya, dia mau membandingin data gitu. Nah, tapi kalau misalkan dipilih nih Pak, misalnya Pak ya, misalnya ada dua menu gitu, dua menu, misalkan dia klik yang barang dikirim gitu, tapi muncul barang dikirim doang, itu bisa nggak Pak? Kalau itu bisa, yang jadi permasalahan data yang saat ini ada gitu loh. Itu aja sih. Kalau nggak masalah mau gimana pun kita buat nanti itu bisa aja. Ya nggak apa-apa sih Pak, paling yang mungkin nanti nerapinya mungkin harus agak lama ya Pak, baru bisa kedetek ya. Ya data yang terdahulu itu nggak akan terdetek dengan dua jenis ini gitu loh. Harus ulang ya. Iya, pada saat nanti pembuatan laporan barang keluar misalnya ya, roll keluar kan ada laporan roll keluar kita ya. Iya. Nah, di sini nanti di roll keluar ini nggak bisa dia detek itu berdasarkan ini data kita yang saat ini tuh. Nanti kan laporan dibuat kan, dipilih laporan. Nggak kelihatan ya Pak ya. Iya, nggak akan kelihatan, nggak akan muncul nanti. Betul juga. Aduh. Gimana ya Pak ngakalinya ya? Begitu juga tadi yang kasus kita yang di sini tadi, yang perlu kita tambah tadi di mana ya? Ada nambahkan yang tadi internal eksternal itu loh, si roll tadi. Oh, yang input roll tadi ya? Nah, di reportnya, di laporannya nanti yang ini. Sama kasusnya dengan si ini tadi kan, yang ini yang mau kita buat ini untuk dikeluar itu. Itu nanti yang menjadi konflik datanya, loh mana data yang kemarin gitu kan? Kok nggak muncul gitu. Kalau roll yang masuk dari eksternal itu harus di copy ya Pak, nggak bisa tambah tadi kan ya? Apanya? Formnya. Nggak usah kita tambah field. Mungkin perlu sih kita tambah tadi si roll itu untuk menjelaskan itu yang waktu roll masuk tadi internal atau eksternal kan. Mungkin perlu juga tambah field baru nanti di roll ini. Jadi dua gitu Pak ya? Satu field aja. Apanya tadi untuk menentukan bahwa ini barang dari internal atau dari eksternal kan. Jadi kita atau dari KPA gitu. Nah itu nanti ya kita tentukan lah, pilih status jenisnya gimana waktu roll masuk yang dari eksternal yang tadi itu kan. Memang harus penambahan field di sini karena memang ada beberapa field yang ada saat ini di roll sama kan gitu, berarti yang nggak sama kita kosongkan aja, kita isi kosong data, nggak ada gitu. Tapi perlu kita kasih yang kayak tadi saya bilang, perlu kita tambah field baru lagi untuk menandai data itu eksternal atau enggak gitu. Ada penanda tambahan kita buat di sini. Ada ya ibarat ada field baru lah untuk sebagai penandanya. Berarti yang sulit yang itu ya Pak ya, yang scan itu ya. Kalau di sini, kalau di rollnya waktu scan nggak sulit lah, nggak jadi repot. Yang pas yang roll keluar tadi loh Pak. Iya, yang roll keluar ini iya. Nanti akan ada dua jenis scanan kan di roll itu. Itu satu. Lalu di reportnya tadi, di laporannya. Sebenarnya sih kalau menurutku itu udah bagus sih satu gitu doang. Ya mungkin kalau tadi dia mau menyortir laporan mana yang roll keluar produksi. Jadi nggak mau filter lagi, dia nggak mau capek gitu. Iya. Ini kan dari yang dibuat kan memperingan operasional, mengoperasikan. Betul, makanya saya bingung juga. Ya kalau emang bisa, ya bagus sih. Tapi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Bisa, cuman dampaknya ke data terdahulu gitu loh, Chef. Bukan nggak bisa, bisa. Bisa kan ya.
Ya Tapi nanti dampaknya yang belum ke keluar itu nggak iya, tag gitu. iya, dampaknya adalah ke laporan data yang sudah terjadi itu gitu loh. Bisa aja nanti nggak muncul datanya. Kenapa? Karena sudah kita sortir nanti berdasarkan jenis keluarnya ini. Ya kan? Susah gitu. Iya kan? Data terdahulu nggak kita data itu keluar produksi atau keluar dikirim. Kan gitu? Ada berapa data ya Pak yang raw Pak saat ini ya? Saya harus Enggak. buka servernya dulu nih. Kalau sekarang saya kurang tahu. Kalau di sini laporan, kita lihat aja roll keluar ya. Kalau di sini sekarang ada 517 data ini yang sudah keluar rollnya kan? Nah, itu campur-campur dari hari ke hari itu, Pak. Iya. Nah ini 517 ini gimana nanti ketika kita buka laporan ini? Karena tadi pasti ada fitur tambah ini laporan jenis produksi atau jenis keluar dikirim. Bisa-bisa. Oh, kalau roll yang keluar ini, Pak, itu sebenarnya ada laporan manualnya dari operator sistemnya. Sebenarnya kalau dihapus sih nggak apa-apa, Pak. Maksudnya bukan dihapus, maksudnya kalau misalnya nggak kedetek yang data keluar itu, nah itu nggak masalah karena kan ada laporan manualnya nih. Sementara kalau 1 hari 2 hari nggak apa-apa lah untuk ngupdate sistem ini doang. Ya itulah. Pokoknya saya bilang dulu dampaknya loh. Saya. Oh, iya, saya tahu Pak. Gitu. Paling nanti itu nggak kedetek lah pas di laporan. Iya, itu dia nggak terdetek. Gitu Nah, aja nanti sih dampaknya. ketika fitur itu udah masuk, nah baru ada dua 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 pendataan data. ini keluar produksi atau keluar dikirim. Setelah udah. Menurut saya sih nggak apa-apa Pak gitu ya. Oke. Kalau emang mau kira-kira itu nggak kedetek, berapa sih yang kemarin-kemarin juga udah kedetek semua itu Pak. Oke lah. Berarti itu maksud saya jelaskan aja dampaknya nanti apa ketika ini kita terapkan. Nggak apa-apa sih kalau itu keluar doang kan Pak. Kalau laporan data stoknya masih tetap kan ya bisa kan Pak ya? Iya, kan sesuai ini aja. Nggak apa-apa Pak. Oke. Baru ini history produk. Untuk history produk dibuat disesuaikan apabila ada update menggunakan history produk. Itu yang tadi Pak. Oh, ini yang tadi yang pertama ya, yang di awal tadi kita ya. Yang pertama tadi. Nah, yang paling ribet nih dashboard Pak nanti. Oke, di sini apa nih? Dalam tampilan menu dashboard, kita buka dashboardnya dulu. Ini kan dashboardnya polos banget kan Pak ya? Nah, jadi direktur operasional minta di situ ada grafik gitu. Lambatnya. Di sini data tampilan menu dashboard bisa ditampilkan berupa sisa stok dari masing-masing bahan. Sebenarnya ada tiga grafik yang mau ditampilin Pak. Kalau nggak salah yang pertama itu apa tadi ya dia buat? Ya lupa Pak. Oh ini saya kirim ke Bapak aja deh Excelnya. Dia buat tadi. Bentar ya Pak. Nah itu Pak, kalau yang benang tuh ada 3 tuh Pak. Hasil produksi benang, pemakaian benang, stok benang. Ibaratnya data yang sekarang ada nih. Kemudian yang dipakai berapa yang keluar. Sama stoknya gitu Pak. Bisa nggak ya? Ini hasil produk benang ini apa? Hasil produksi benang. Nah itu yang data masuk. Nah itu baru kemudian pemakaiannya berapa. Sesuai dengan spek benang. Hasil produksi itu misalnya hari ini kan Pak ya. Misalnya hari ini nih. Aduh. Misalnya hari ini D723 PT itu dapatnya 6 ton gitu. Nah, di situ kelihatan tuh untuk tanggalnya kan ada tuh Pak di bawah fitur tanggalnya. Misalnya kalau dipilih tanggal 2 berapa, tanggal 4 dapatnya berapa.
Nanti fieldnya banyak, bukan cuma 2 itu aja, Pak. Dari yang di sini. Nah, ini nih. Nah, ini kan cuma nampilin stok doang, Pak, ya? Iya. Nah, nanti di bawahnya itu kayak ada grafik gitu. Tapi nanti yang tabel ini tetap masuk, tabel hasil produksi benang, pemakaian benang, dan stok benang. Misalnya di sebelah kirinya hasil produksi benang nih tabelnya, di sebelah kanannya grafik. Gini, hasil produksi benang ini data apa? Data benang yang masuk. Iya, data benangnya diproduksi hari itu per tanggal. Misalnya ini per tanggal 3 Maret. Baru ini pemakaian benang ini. Nah, pemakaian benang per tanggal 3 Maret berapa nih di 723 Iya, PTU? maksudnya pemakaian ini barang keluar, benang keluar. Iya, barang keluar ya berdasarkan spek benang itu. Terus stok benang? Nah, itu sisa stok yang ada di gudang tinggal berapa nih? Berarti ini beda nih, hasil produksi benang berarti kan benang yang masuk. Kalau itu stoknya itu sisa stoknya. Yang sekarang ada itu kan sisa stok nih. Stok yang saat ini ada. Di 723 PTO tinggal, wah masih banyak tuh Pak, 12 ton. Nah, ini kan stok Pak ya, 12 ton kan Pak ya. Nah, jadi kalau hasil produksi itu bukan digabung semua dia cuman hari itu doang gitu. Hasil produksi benang itu yang hari itu doang, jadi 23 hari itu doang. Berapa tuh? Nah, kalau yang stok itu kan dari hari-hari sebelumnya yang belum keluar kan ada tuh Pak, campur. Nah, kalau yang hasil produksi itu cuman yang hari itu doang. Nah, besok hari ini, besok lusa apa. Berarti kan bisa saja ini kan berarti hari ini ada masuk sekian gitu kan? Iya. Nah, kalau stok itu kan campur tuh Pak dari tanggal berapa yang lalu. Berarti kan kemungkinan kan hampir samanya karakteristiknya ini antara stok benang Ya, dengan hampir hasil sama. produksi. Cuman mungkin bedanya kalau hasil produksi itu dia per hari ini dibuka ya, munculnya hari ini. Iya, per hari ini. Misalnya dari jam 7 sampai jam 7 dapat berapa ton nih? Kok dikit banget gitu. Berarti kan kayak tadi saya bilang hampir samanya karakteristiknya ini kan. Iya. Datanya. Cuman bedanya ini rentang waktu yang lebih panjang. Ini per hari misalnya hari ini dibuka ya dapat data hari ini kan gitu ya. Iya. Okay. Untuk pemakaian benang juga sama kayak hasil produksi. Jadi cuman hari itu doang. Hari itu doang berapa benang yang dipakai nih? Yang keluar hari ini gitu ya. Yang keluar hari ini berapa cumaan? Jadi ketahuan nih apakah memang produksinya lagi banyak atau produksinya lagi dikit. Ini ditampilkan dalam bentuk grafik atau kita buat kayak ada kartunya aja. Model kartu gitu. Jadi kita buat beberapa bagian kayak kotak-kotak kecil. Misalnya ini tiga kotak gitu. Kita bagi nanti di sini. Kalau dia sih maunya ada grafik perbandingan, grafik batang gitu. Oke. Untuk semua ini, yang ini. Iya, yang 3. Jadi misalkan hasil produksi nih. Hasil produksi benang sebelah kiri, nanti sebelah kanannya itu ada grafik tampilan tuh. Gitu. Terus dia ada fitur ini tanggal, misalkan dia pilih tanggal 4 nih, muncullah nanti terus tanggal 4, pemakaian tanggal 4, stok benang per tanggal 4 berapa. Untuk roll juga gitu sih kayaknya Pak. Oh, kalau roll beda nih, ada pengiriman roll. Maka pemakaian roll berarti kan yang diproduksi mungkin, ini yang dikirim. Yang 2 jenis tadi. Yang dikirim nih. Nah, ini tadi dampaknya. Ini kan
Kalau produksi tetap ya Ya, kayak hasil data produksi masuk kan. Kalau yang pemakaian yang dikeluar, yang keluar hari ini. Ya kan ini juga pengiriman kan keluar juga ini. Nah, ini nih pengiriman ini sebenarnya sama pemakaian tuh harusnya. Iya. Dan kalau mau digrafikkan nggak bisa 3 data gini, harus 1 data ini yang mau digrafikkan, mana bisa ini juga bersamaan digrafikkan. Berarti kan harus satu-satu grafik ini, bukan dalam satu grafik ini kalau 3 gini. Dia nggak bisa gabung ya, Pak? Enggak lah, karena kan nanti datanya kalau grafik itu kan ke bawah, di bawah itu kan nanti ini data-data nama role-nya kan. Berarti yang menjadi acuan membuat grafik kan data yang ini. Total kilonya ya? Iya, dari masing-masing data ini. Dan ini nanti paling hasilnya aja nanti. Yang ini nggak mungkin kita jadikan satu. Ini agak iya, jadikan satu aja, Pak. Enggak, maksud Misalnya saya PTO sendiri gitu kan, Pak ya? enggak, maksud saya gini, grafiknya satu, cuman kan kalau diagram batang itu kan berarti kan ini nanti yang di bawah, di horizontalnya. Iya, itu yang di bawah nanti kan, Pak ya? Nah, jadi inilah patokan untuk membuat diagramnya, angka ini. Kirinya, Pak ya? Jadi misalnya kalau total kita buat grafik di sini, bisa untuk masing-masing data ini. Tapi kalau kita buat langsung nanti dalam satu grafik 3 nilai seperti ini, repot. Nggak bisa harus satu ya? Iya, harus satu. Kita buat grafik untuk dalam segi total, dalam segi grafik jumlah row, dalam segi jumlah lembarnya. Gitu, kalau hasilnya sih harus satu-satu ya Pak, ribet juga ya. Iya. Kalau ini kan tadi pas karena satu kan, berarti satu diagram ini. Ya ini nanti patokan membuat diagramnya kan, diagram mau chart atau apapun nanti kan. Total jumlah row lembar, aduh ribet banget nih buatnya dia. Kalau yang finish good berapa Pak? Hanya ini, oh ini ada ya. Nggak ada yang finish good dibuatnya, chartnya. Finish good nggak ada Pak? Nggak ada, ini aja. Sebelah kanan lagi nggak ada Pak? Habis nih, udah mentok. Ya, aduh gimana itu, dia pun buatnya nggak lengkap gini. Oh itu yang FG itu ada nggak Pak? FG ini tabel yang ini malah. Bingung saya apa ini. Beda ya. Aduh, berarti belum bisa tuh Pak, belum lengkap itu yang dashboardnya dibuat dia. Iya. Kalau ya nanti besok lah saya ngomongin lagi sama dia, di update lagi. Nanti bisa lah kita kalau dashboard ini enggak. Ini mungkin nanti bisa kita laksanakan kalau yang di atas ini udah aman semua, Seth. Iya. Di atas ini semua aman. Iya, terakhir dulu. Jangan sekarang kita oprek-oprek ini. Iya. Yang di atas ini dulu. Karena datanya dari atas ini semua. Iya. Nanti bahan baku juga ada tuh Pak. Nah, nggak ada ini sekarang kan, yang dibuatnya berarti kan belum fix, nggak bisa. Itu ya lagi tuh, itu yang produksi roll itu bisa nggak dikurangin aja gitu kok. Ya, yang kalau yang dibutuhkan hanya total ininya, ketersediaan beratnya berapa kilo sekarang tersedia, kayak yang ini kan. Itu aja sih. Ngapain ini ada? Itu kan ada laporan datanya. Ya itulah, maksudnya nanti dipertegas aja dulu yang untuk dashboard. Tapi nanti itu terakhir aja kita eksekusi karena sumber datanya semua dari update yang mau kita lakukan di atas ini. Kalau ini udah gini aja nanti kalau ini udah run well, ya kan, baru kita selesaiin yang ini tadi, dashboard ini. Iya. Baru tadi yang apa itu bisa kan Pak ya? Yang tadi saya bilang misalnya roll nggak jadi keluar, bisa kan Pak ya? Bisa dibalikkan kembali lagi kan, balikkan lagi datanya ke barang masuk kan. Iya. Bisa itu. Nah itu Pak paling. Paling sih itu aja sih Pak paling. Iya nanti. Oh sama ini Pak. Button tambah itu bisa dipindah ke atas enggak ya Pak? Bisa lah. Apa susahnya itu?
Jadi diletakin di atas tuh. Nah, terus data tabel itu bisa dari yang terbaru ke yang terlama nggak, Pak? Di Bisa awal. diurutin dari tanggal hari yang terbaru saat ini sampai ke beberapa hari ke depan gitu ya. Oh, bisa. Ya kayak kemarin tuh kan kita cuman yang data doang, Pak ya, kelola produk ya. Nah, mereka maunya semua. Oke. Itu nanti diurutkan dari tanggal terbaru ya. Iya, dari tanggal terbaru. Bisa kalau itu. Oke. Oke, nanti saya list aja, Sep, untuk yang mau dikerjakan kan. Sampai ke dashboard ini. Tapi nanti pastikan dulu dashboard yang dibutuhkan gimana, biar nanti bisa kita taksasi, Sep, baru kita hitung. Iya, soalnya ini belum jelas ini, aku Iya, agak belum. bingung ya dia buat datanya. Difikskan lagi aja nanti, Sep, yang ini, yang drive ini, biar segera kita buatkan ininya kan, berapa taksasinya dari update-update yang dibutuhkan. Langsung dibuat terperinci aja, Sep, kayak biasa kita kerja, Sep. Oke, gimana? Sudah dilihat atau sudah ditonton? Tadi cuplikan-cuplikan meeting terhadap revisi sistem yang sudah dijalankan. Jadi seperti itulah proseduralnya di kehidupan sehari-hari, bagaimana ketika kita melakukan develop sebuah sistem atau aplikasi. Ya, jadi ada yang namanya proses pembangunan dari awal, lalu dilakukan pengujian-pengujian, lalu ketika sudah layak dipakai maka akan digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan atau diperlukan. Ketika sistem sudah berjalan ternyata masih ada beberapa apa ya saya bilang ya, kekurangan atau yang perlu ditambahkan dari sistem yang sudah ada. Nah, diperlukan yang diperlukanlah kegiatan yang namanya mengupdate atau melakukan revisi dari sistem yang ada agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi sistem akan menyesuaikan terhadap kebutuhan transaksi data yang ada. Jadi dari video tadi kan dibahas tuh apa aja yang perlu diupdate, apa aja yang perlu ditambahin, lalu apa saja yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pengembangan, karena ada pasti perubahan dari data-data yang sudah ada saat ini akan memiliki dampak gitu kan ketika dilakukan pengembangan atau update beberapa data atau beberapa aktivitasnya. Jadi seperti itulah rutinitasnya. Jadi nanti mungkin saya akan update kembali lagi terkait apa yang sering saya kerjakan. Jadi ini sebagai pembelajaran, siapa tahu ada di sini pemula ataupun ingin memulai, gimana sih rasanya atau tahapannya ketika melakukan developing gitu ya. Jadi silahkan diambil positifnya gitu ya. Jadi silakan tunggu konten-konten selanjutnya terkait bagaimana rutinitas saya. Nanti saya akan selalu update, dan juga nanti akan saya sering juga update konten panduan-panduan atau tutorial dalam melakukan pemrograman gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebih mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian yang nonton gitu ya. Oke, jangan lupa di-share ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang butuh referensi seperti itu atau ada butuh acuan gitu ya. Jadi itu saja ya. Mungkin kita tunggu. Silakan tunggu lagi di konten-konten berikutnya. Ya, terima kasih.